bisa ngomong sebelum kematian. Ada orang yang bisa ngomong sebelum kematian? Lau takala maka sedekah pasti dia akan bersedekah, akan ngomong seluruh harta yang saya miliki sedekahin semua, gitu kan? Kalau dia bisa ngomong tuh, apalagi ajur intasadatu anha, apakah orang tua saya sudah meninggal dapat pahala jika saya anaknya bersedekah untuk dan atas namanya? Qala, Nabi bersabda, na'am, ya bisa. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Bukhari-nya nomor 1388 dan Muslimnya nomor 1004. Berarti mengirimkan doa kepada orang yang telah meninggal dunia sangat boleh, karena dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu yang berangkat ke Mekah baik haji maupun umrah kan ziarah ke Baki, ya kan? Baki ada siapa di Baki itu? Nah, ya kan? Makam istri para nabi, ya kan? Dan masyarakat sekitarnya, sahabat-sahabat Nabi juga di Baki. Kalau di makam kuburan di Mekah namanya Maklah, kalau di Madinah Baki. Baki pakai kof ya, bukan Baki Nampan, bukan. Itu nama daerah, Baki nama tempat dulunya. Baki pakai kof. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapaknya nggak ada. Ada lagi kisah dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Saidi. Ternyata di Arab juga ada nama Rabi'ah itu laki-laki. Kita kadang-kadang di sini ada kan yang begitu di sini ya, di kampung kita ya. Namanya nama perempuan tapi laki-laki. Ada kan? Kita sering menemukan itu. Iya. Nah itu juga ternyata di Arab juga ada begitu. Namanya Rabi'ah As-Saidi, Tuan Rabi'ah. Berkata dia, bainana nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a rajulun min Bani Salamah. Datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Kemudian berkata orang laki-laki itu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min biri abawaya sayyun abirruhuma min ba'di mautihima. Ya Rasulullah, apakah saya masih bisa berbuat baik kepada orang tua saya yang sudah meninggal lama? Apakah masih saya bisa berbuat baik ya Rasulullah kepada orang tua saya yang sudah meninggal itu? Qala na'am. Kemudian Nabi bersabda, iya bisa. Nah orang Bani Salamah begitu tahu kata Rasulullah bisa, buru-buru dia dari sumur di samping Masjid Nabawi 14 abad yang lama. Artinya apa? Dan bangun sumur, dia berkira, dia mempunyai pemikiran bahwasanya orang kalau ke masjid pasti bersih dulu ke sumur untuk duduk bersuci dan lain sebagainya. Nah, selama sumur itu digunakan orang untuk ibadah, selama itu pula pahala akan mengalir kepada orang yang diniatkan. Nih, sekarang Masjid Darussalam lagi bangun. Ya Bu ya, kalau ibu mau harta ibu kekal, masukkan ke masjid. Mau 500, mau 1 juta, dan alhamdulillah yang saya tadinya tidak mengira orang itu. Ya, yang saya tidak mengira orang itu bersedekah ternyata bersedekah. Bukan sedikit lagi, 10 juta. Masya Allah. Saya baru dengar kemarin tuh pengumumannya Haji Sukma, kenal Haji Sukma ya? Diam-diam 10 juta dia buat Masjid Darussalam. Luar biasa. Itulah harta yang kekal sesungguhnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah bisa dibangun sumur, cuman hadis ini harus dikias. Kenapa dikias? Maksudnya dikias bisa aja bukan cuma gali sumur, cuma kalau sekarang gali sumur di dan marahin kita, ya kan? Dulu itu kan kadang bisa, udah lu nggak pusing-pusing, nggak usah gali sumur, rabuin aja situ tuh, gitu. Bisa dipilih kan? Artinya dikias. Bab kalau nggak dikias, kalau tidak dikias nanti kalau orang mati gali sumur dah dari masjid. Ada mati lagi, gali sumur di masjid. Ya, di masjid kebanyakan sumur ya.
Lah orang mati belajar menung semua, masukkan rumahnya dengan sumur. Nah, artinya dikias. Bisa ibu bapak ibu beli kerannya yang paling bawah. Bisa apanya untuk pelengkap yang dulunya diniatkan apa namanya bersedekah, berceria, berinfak untuk almarhum nama orang tua atau suami kita yang telah meninggal dunia. Kemudian apa lagi? As-salatu alaihima. Salat itu bermakna doa, doain orang tua kita yang udah meninggal. Ya Bu, ini jangan kata orang-orang tua kita udah meninggal lama, sementara orang tua yang meninggal itu kan yang takdir dawatan min ahlihi mengharap doa dari keluarganya. Tega amat seorang anak nggak pernah ngirimin doa orang tuanya. Anak tak tergabung pikiran kalau kata kita sekarang. Orang itu, ya kan? Orang tua sudah bersusah payah, kaki dibuat kepala, kepala buat kaki. Kalau orang dulu bilang ini dia, peras ingat banting tulang. Masa iya sih? Peras ingatnya diperas, tulangnya dibanting-banting. Tapi ini kan peribahasa, ya kan? Tapi seorang ibu akan berkata cucuran air mata, ya kan? Yang membasahi pipi. Seluruh cucuran keringat ibu rela agar kau jadi anak bahagia. Ibu doain kita, makanya ada istilah doa orang tua sepanjang zaman. Sepanjang anak itu masih ada, tapi doa anak kadang sepanjang ketika dia sudah lepas penuh dengan kenikmatan dengan lain-lain sebagainya, lupa orang tuanya, murahkan, betul nggak? Orang nggak pernah ada keberkahan yang bisa tegak di atas permukaan dunia ini tanpa doa dari ibu dan bapak. Ibu bapak maksudnya ibu bapak mertua juga. Hati-hati, kadang-kadang ada yang mantu stol banget lihat orang tua udah nenek-nenek lah, orang tua mana nenek ya, padahal dia nggak lihat bahwa lu tuh bisa kawin sama anak lu gara-gara gua kan begitu kalau gua nggak restuin. Baik begitu udah jaya lupa orang tuanya, tapi orang sini mah nggak ada. Nggak ada. Ya Bu, doakan orang tua wal istighfaru lahuma, dan beristighfar memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Doa seperti yang kita baca, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan cuma doa doang, iringi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Niat hadiah pahalanya untuk orang tua. Begitu kirimkan sedekah. Kalau ada pengajian di mana? Mulai di mana? Di luar hari-hari ini ya. Aku bawa ini aja. Banyak orang di sana barangkali bisa dimakan rame-rame, goreng pisang apa-apa. Itu saudara masuk. Dan itu yang udah jelas akan dimakan masuk rezekinya orang yang ngaji. Ya Bu, coba kalau kita simpan di kulkas berbulan-bulan itu dah lebih bisa dimakan sama kita. Saking anu dah, saya ini enak banget nih, simpan aja di kulkas terus, nggak kelupaan. Setiap kali dapat berkat, umpamanya kelupaan, dah busuk orang enak, bulukan. Ya Bu, mohonkan ampun orang tua kita. Kemudian apa? Wa infaqu ahlihima min ba'dihima. Kalau orang tua kita dulu masih ada satu paut masalah utang piutang, segera penuhi janji, bayarkan. Makanya mayit ketika mau disolatkan pasti ada yang ngomong, orang memberikan sambutan. Kalau ada mayit ini bersangkutan dengan utang piutang, jangan bebankan kepada mayit, bebankan aja kepada keluarganya. Saya keluarganya siap, atau ahli warisnya siap, begitu. Ya Bu, sebab apa? Al-mayitu mu'allaqun bidainihi, mayit itu bergantung kepada hutangnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya sengaja tidak bawa kitab yang gede itu, Bikul apa namanya, Binti Sunnah, karena saya pikir pakai ini juga cukup karena waktunya sampai setengah 12. Lalu kalau saya bawa baca nggak kebaca juga ini, karena kemarin Adi
Gimnastial itu ceramah dari jam 10 setengah 11, jam 10 seperempat kalau nggak salah, sampai jam setengah 12, lewat seperempat juga dia bawa HP doang. Karena HP ini sebenarnya ada segi positif, ada segi negatif. Dua hal barang yang kecil ini, betul nggak? Positifnya kalau kita isi dengan kajian-kajian, negatifnya kalau kita lihat yang bukan-bukan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu paham dan nggak perlu dijelasin. Kemudian apa lagi? Wasilaturrahmi la tusallu ila bihima. Silaturahmi tetap dilakukan, tetap dijalani walaupun orang tua kita sudah meninggal. Jangan gara-gara orang tua meninggal, ya sekarang orang tua udah nggak ada, kok malas katanya berbarang ke sono, silaturahmi ke keluarga. Jangan. Justru dengan sebab kita silaturahmi kepada keluarga dan saudara kita dari suami kita yang sudah meninggal, justru suami mendapat kebaikan pahala. Kita pun dapat pahala silaturahmi. Ya Bu ya, kalau yang ngaji mah pasti dia tetap begini menyambungkan silaturahmi. Wa ikramu sadiqiyah terakhir, kemudian muliakan teman-teman orang tua. Baru temannya siapa dia yang ya kan, muliakan, kita hormati tetap. Saya ingat almarhum insyaallah guru kita Bapak Ustaz Muhammad Syafi'i, itu saya ingat sama dia itu kalau sholat tarawih di bulan suci Ramadan, karena dulu di sininya masih musola dulu, ya Bu, di sini masih musola dulu, imam belum jadi masjid. Itu dia kalau ngimamin tarawih di Masjid Jami Darussalam, saya ingat betul ketika selesai ngimamin tarawih, begitu witir dia pulang dan minta digantikan kepada yang lain. Kenapa? Karena dia selalu mengerjakan witirnya di rumah selesai tahajud. Ya, selesai tahajud. Karena tidak ada witir kan 2 kali dalam satu malam. Itu yang saya ingat, mudah-mudahan itu menjadi kebaikannya. Dan Rasulullah SAW tidak meninggalkan sholat witir. Sering sholat witir, Bu, sholat witir itu gampang, 1 rakaat aja cukup. Ya, bacanya mana? Bacanya kulhu, malak minas, udah selesai. 1 rakaat. Ya kan? Paling males dia tuh, 1 rakaat. Termasuk kadang-kadang kalau waktunya enggak kakek, saya cuma 1. Betul. Lah kalau terusin lagi enggak banyak suruh. Boleh, ya, witir itu ganjil. Innallaha, gitu kan? Allah itu jamal, yuhibbul jamal. Allah bagus, supaya bagus-bagus. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah ganjil supaya ganjil kan? Ganjil. Satu masuk kategori ganjil. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi temannya pun juga muliakan. Ya Bu ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 5142 dan Ibnu Majahnya nomor 3664. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Ibnu Hibban Al-Hakim juga disetujui oleh Imam Al-Jahabi Al-Hafidh. Abu Tawfir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaitan dengan haul, ada pertanyaan sebelum kita lanjut dengan pembahasan yang lagi ngetren di bulan ngetren, ya, lagi ngetren. Masalah haul kapan nemu tahun? Karena itu udah dibilang haul pertama, tahun itu, haul kedua, kedua tahun ya, haul ketiga. Seperti dicontohkan oleh para ulama kita, seperti haul Gusdur beberapa di Jombang dulu kan. Nah jadi kita boleh haul setiap tahun. Kalau ngirim doa mah setiap waktu boleh, kapan aja boleh. Ini mah untuk mengundang orang banyaknya, karena diisi dengan pengajian seperti sekarang ini.
dan selanjutnya dan selanjutnya. Boleh, tidak satu kali doang. Nah, tahun depan punya rezeki lagi, boleh kali yang mau lagi. Kalau nggak ada duitnya nggak apa-apa, tunda dulu tahun depannya lagi begitu. Semampunya kita dan jangan memaksakan. Ya, tahlilan kan begitu. Saya suka anjurkan tahlil itu 7 hari, ya kan, sampai Euro. Ya kan, itu tradisi kita. Orang-orang terdahulu kita, dia orang paling pokok, anaknya kaya, dia kaya, banyak duitnya. Doanya tiap hari dia sampai itu, mulai dari hari ketiga dia serokok, ke-7 dia serokok, kemudian 40, kemudian 100, kemudian naon, ya kan gitu kan? Boleh, gitu. Asal ada mampu. Tapi kalau nggak mampu, jangan, doain cukup sendiri aja. Jangan dengan sebab itu memaksakan, ya Bu ya. Dan saya sudah sampaikan di beberapa tempat bahwasanya ya bapak-bapak, kalau yang memang nggak mampu karena udah hidupnya sederhana, miskin, terus ditinggal mati keluarganya, udah kalau mampunya cuma 3 hari aja udah. Pak Ustaz, Pak Anu nggak kayak gitu hari, sampai 3 hari doang. Oh iya, besok datang yang terakhir ketiganya ya udah beres. Atau 1, 2, 3 berhenti istirahat, ke-7-nya muncul lagi, boleh. Jadi boleh kapan saja, tidak ada larangan. Ya Bu ya. Silakan. Apa? Semampunya. Jadi kalau masalah kirim doa kapan aja bisa. Ya Bu ya. Ya. 4 tahun karena kalau baru dikubur habis. Kalau belum 3 tahun mulai, kenapa belum boleh? Takut itu kuburannya ambles. Logika, Bu, itu kan diketat, ditolongin kan tempat jenazahnya. Diuruk dan lama-lama ini kayu keketat kan hancur. Begitu hancur tanah merosot. Kalau udah dipasangin batu nisan miring, letak, ambles. Rugi 2 kali. Mendingan nanti aja setelah 3 tahun. Paling tidak, itu juga kan cuma sekedar anjur aja, paling tidak 3 tahun dah istilahnya udah rontok, udah padat lagi kalau dengan tangannya. Jadi tidak ada kesunahan sebenarnya mah. Ya Bu ya, pasang nisan itu tidak ada kesunahan dan tidak juga ada larangan. Cuman logika kita manusia begitu doang, jangan sampai ambruk. Sebab kemarin baru cerita Syekh Nawawi Al-Bantani itu di makamnya. Bu, dengerin Bu. Dengerinnya Pak Ustaz aja ya. Terus sebulan sekali doang. Nih makam Syekh Nawawi Al-Bantani di Makkah, Mekah. Itu ketika raja-raja dan pejabat-pejabat pemerintah Arab Saudi mau meluruskan dari Jabal Ubais hantam pasar Seng, duluan ada pasar Seng, Suhaji dan duluan mah. Itu lewat situ Makkah. Maksudnya supaya lebih dekat. Akhirnya ternyata ketika mentok kuburan yang digali ada yang udah hancur tulang belulang, digali jadi satu. Ya kan? Begitu di dekat makam Siti Khadijah diangkat, masih utuh jasadnya seperti orang baru kemarin. Siapa dia? Dia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Makamnya di Makkah, dekat dengan makam Siti Khadijah. Dan Pak Ambar mari cerita, Pak Haji, ternyata makam Syekh Nawawi saya pengen tahu. Terus apa? Di atasnya nggak ada tulisan apa, atau dibongkar batu gitu doang. Sementara Siti Khadijah sebelahnya udah sholat di atas, kuburannya mewah, berarti nggak ada apa-apa yang udah mati ya. Nggak apa-apa ya, biar orang hebat juga. Kalau udah mati mah, ya kan Bu? Padahal dia jasadnya masih utuh. Kemarin Pak Ambar, saya tanya lagi. Dulu menurut Mujawir makam Syekh Maulana Yusuf di Banten, katanya kuburannya betul nggak ditumbuhi rumput Indonesia? Udah enggak, kemarin tempatnya kayaknya bersang begitu aja, batu doang. Oh, ya, cuma orang mungkin aja nambah-nambahin ya, bisa aja. Karena kalau namanya apa mungkin dulu mah bisa tumbuh, atau mungkin ada yang bawa ajaran bawa untuk diri siapa tahu. Karena di atas kubur rumputan orang yang tumbuh itu beristighfar
mohon ampun untuk orang yang ada di dalamnya. Jadi boleh ya Bu ya. Bahkan zaman Rasul ada kuburan siapa nih? Orang itu sedang disiksa oleh malaikat, kemudian kelepah korma ditaruh di atas kuburan. Iya, boleh. Supaya meredam, hanya meredam Tuhan. Ada tahun Hijriah, tahun Masehi sebenarnya tidak ada bedanya. Kalau Masehi disebut Miladiyah, kalau Hijriah sebutnya Hijriah dari hijrahnya Rasul. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang seperti tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu sekarang masuk tahun baru 1448 Hijriah. Berarti apa? 1448 tahun yang lalu dimulainya hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Mulai nyambung ke kita nih. Ya, ditandainya itu siapa yang punya penggagas bahwa penanggalan tahun baru Islam ada 4 sahabat. Siapa sahabat yang menamakan? Siapa Bu? Ayo, kenal nggak Bu? Kan sering ngaji. Ayo, siapa? Umar bin Khattab. Ayo Bu, uji ingatan. Kalau yang sering ngaji pasti tahu. Penggagas tahun baru Hijriah ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ini dengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dimulai penanggalan tahun Hijriah, hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Dari situ mulai tahun baru Hijriah. Ternyata di Al-Quran sudah dijelaskan, ya kan? Kalau tidak ada penanggalan tahun Hijriah, kita akan bingung. Matahari, bulan seperti itu terjadi gerhana dan lain sebagainya. Hanya disebut dulu kalau bisa. Ucapan keduanya keluarga besar ini berarti berikut itu yang sudah masuk. Jadi disebut dulu yang pertamanya keluarga Anubit. Iya, ada pendapat begitu. Jadi disebut dulu, selanjutnya udah puluhum aja. Yang terpenting kita masuk keluarga besar. Bapak ini bin bapak itu, ya kan, masuk semua. Yang ada kaitannya dengan bapak ini, bapak itu, ya kan, engkau ini, engkau itu, begitu. Abang no, yang dulu no, nanti jadi jual sawah dulu no, ada. Jangan begitu kasihnya. Sama, aklik ya. Keluarga besar boleh. Ya, jadi keturunan dari keluarga besar engkau ini, bin engkau itu semuanya ya Allah, ya kan, ya Allah, ringankan siksa kuburnya dia. Masuk. Makanya ada kalimat kuluhum lahum al-fatiha. Masuk. Allah tahu. Salah. Apa yang di hati ibu yang terjadi dalam hati ibu Allah tahu. Ya kan? Allah ya, ada orang yang berbuat tidak baik Allah tahu. Ini ngaji begini nih, ada yang ngajinya nih. Wah, begini hatinya. Allah tahu nggak? Kalau yang niatnya Islam benar-benar ngaji mencari ilmu, dia akan mendapat ganjaran pahala besar. Bahkan ada yang menyamakan dalam hadis seperti dia mendapat pahala haji. Tapi kan ada yang di belakang hatinya ngomong, wah Ustaz ini belakang lain nih. Nah, ada itu manusiawi. Tapi Allah tahu nggak? Tahu. Nah, gitu loh. Ya Bu ya. Apa yang kita ucap kata lain? Ada malaikat namanya tugasnya mencabut nyawa, disebutnya malaikat apa Bu? Ijra'il. Ijra'il itu tugasnya mencabut nyawa. Jangan ibu berpikiran satu Ijra'il itu. Ya kan? Kalau orang mati satu kampung, kayak waktu tsunami Aceh, itu Ijra'il cabut satu lah, enggak begitu. Ya kan? Ada
disebutnya itu Israil tugasnya mencabut nyawa. Padahal Israil itu nama-nama Israil banyak. Tuh, anak buahnya Israil banyak. Contoh lain nih, supaya masuk logika. Ibu Duren disebut Duren, ya kan Duren disebutnya kan satu, tapi banyak kan Duren? Ribuan ibu membeli Duren itu juga ada, benar nggak? Itu gambarannya. Paham ya maksudnya ya? Jadi itu tidak pernah heran. Oh, Israil itu repot amat dia. Disuruh ada yang mati, soal tanpa perintah, soal tanpa. Jangan mikirin ke sana, ya Bu ya. Ada tugasnya masing-masing. Ya gitu loh, paham ya? Oke, lanjut. Paham ya Bu? Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sampai di mana tadi? Yang penanggalan tahun baru Hijriah, dialah yang punya gagasan. Dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Dan itu hijrah selanjutnya, hijrah pertama kemana dulu Nabi? Madinah. Hijrah pertama Nabi sebelum ke Madinah. Yasrib. Yasrib itu asal nama kota Madinah sebelum Madinah. Yasrib dulu. Nabi ke Taif dulu. Oh iya, Taif. Ya kan, sampai di situ ternyata tidak disambut sama orang-orang Taif. Dia kan akhirnya sampai ditipukin Rasul, giginya tanggal berdarah. Nah ketika itulah mereka Muhammad, kau tinggal ngomong doang, apakah gunung ini ya kan aku akan lemparkan ke orang Taif. Apa kata Nabi? Jangan, biarkan sekarang bapak-bapak nanti ditanggalin anaknya bisa mengikuti Nabi. Gitu loh Bu ya. Selalu berdoa memohon kepada Allah saking kelembutnya dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekarang ibu-ibu yang umroh ke Taif itu kalau kata kita di kampung kita ini kita kan di atas Lampung nih. Puncak. Kita ke puncak. Dingin kan di sana kan? Karena dekat gunung, dingin. Nah, maka kemarin Pak Ambar cerita, wah banyak pol-pol ya di Taif, banyak pol-pol seperti tumbuh di atas batu. Padahal itu bukan di atas batu, ada tanah sedikit aja. Tumbuh pokoknya berapa kali gede-gede. Nah itulah kekuasaan Allah. Kayak kita di Dieng. Kita di Dieng kelihatan dari bawah itu seperti pol tumbuh di atas batu. Padahal samping-sampingnya batu. Ya, karena suasana dingin itulah pol itu jadi tumbuh. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di bulan Muharram, jadi penanggalan tahun baru Hijriah dimulai dari bulan Muharram atas hijrahnya Rasul, dimulai dari hijrah Rasulullah kota Mekah ke Madinah di bulan Hijriah diawali dari bulan 1 Muharram. Sekarang tanggal berapa nih? Muharram. Dalam Allah menciptakan langit bumi serta di antara keduanya ini, Allah menciptakan dalam 1 tahun 12 bulan. Ada bulan yang haram. Inna iddatas syuhuri isna asyara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah menciptakan, ketika Allah menciptakan langit bumi serta di antara keduanya ada 12 bulan. Dan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Yang diharamkan, haram untuk berperang, haram untuk ini, tapi Israel masih terus. Betul nggak? Nah kenapa dia sudah melanggar? Informasinya dia sudah dikeluarkan dari PBB. Mudah-mudahan aja sudah tidak diakui negara Israel. Ibu yang dirahmati Allah, 4 bulan itu bulan apa aja Bu? Rojab. Ayo, 1 Muharram, 2 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 berurutan, yang satunya terpisah Rajab. Kenapa bisa begitu? Nanti kajian yang akan datang.
Nah, yang sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, pas kita bulan Muharram ini, jangan lupa untuk puasa di bulan Muharram. Karena kata Rasulullah, Abdul Sawmi ba'da Ramadan, sebaik-baik sedekah. Puasa setelah puasa bulan suci Ramadan, Syahrul Muharram, bulan Muharram. Tuh. Sama juga begini, ada hadis begini, ya kan? Abdul apa namanya? Salatul maqbudah. Sebaik-baik sholat setelah sholat yang wajib, sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat yang 5 waktu, sholat malam. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, puasa Muharram. Orang yang puasa di bulan Muharram akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Itu setan. Kemarin saya baca kitab yang lain, itu setan. Dia memukuli dirinya sendiri, wah sia-sia. Gua udah mengganggu manusia, menggoda manusia setahun yang lalu. Tahu-tahu dia baca doa akhir tahun dan awal tahun, hancur juga hasil usaha kepada kata setan. Makanya kemarin ibu baca doa akhir tahun awal akhir dulu dibaca, boleh baca habis asar, boleh habis maghrib, ya bu ya. Doa akhir tahun dulu, baru doa awal gitu. Urutannya itu ada makalahnya seperti ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kapan kita puasa? Pak, boleh nggak puasa tanggal 1? Boleh, kalau mau. 2 boleh, 10 hari boleh, sampai tanggal 10 Muharram. Ya kan? Oh, nggak kuat Pak Ustadz, ringan capek kuahnya. Udah, ya kan, puasa 2 hari aja. Ya kan, di luar puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid. Aduh, Pak Ustadz, nggak sempet kan ya? Lelah, udah 2 hari puasa Tasu'a dan Asyura. Tasu'a itu asal bahasa tis'ah 9, Asyura bahasa Arab 10, 9 10. Dulu zaman Rasul puasa Asyura doang. Ketika Nabi udah hijrah ke Madinah tahun kedua Hijriah, kemudian Rasul, orang-orang pada puasa di bulan ini apa namanya? Asyura. Kenapa pada puasa? Oh, karena menghormati Nabi Musa diselamatkan oleh Allah menyeberangi Laut Merah dikejar Fir'aun. Nabi Musa selamat. Aku pemenang Nabi Musa. Oh, apa kata Rasulullah? Aku condong pada Nabi Musa. Tapi andaikan aku hidup, ini hadisnya, tahun yang akan datang aku akan puasa di tanggal 9-nya. Tanggal 9 nggak bisa. Bisa disandingkan 2, 10 dan 11 boleh. 9, 10 boleh. 10, 11 boleh. Di awal atau di akhir boleh. Maknanya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Puasa ya Bu ya? Puasa ya Bu ya? Kalau kata ini mah kesempatan mana lagi? Ini sudah dipertemukan sama hadis Rasul. Andai kata Rasul masih hidup, tanggal 9-nya dia puasa. Jadi kita puasa 2 hari, 9, 10. Oh 9-nya nggak sempat, boleh 10 dan 11. Paham ya Bu? Emang apa sih pada puasa begitu, ada apa? Oh ternyata peristiwanya luar biasa Bu. Ya Bu ya? Bu, tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Adam diciptakan tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Padahal kita nggak tahu dulunya ya. Nah, kita baca kitab jadi tahu. Oh tanggal 10 ya Adam dan Hawa diciptakannya. Padahal Hawa belakangan. Kan Nabi Adam dulu sendirian.
Hawa belakangan, tanggal 10 juga kita kenal. Pertemuan Adam dan Hawa. Udah pernah saya ceritakan. Di mana pertemuannya? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu di Mekah ya. Pertemuannya ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang 40 tahun dan banyak pendapat. Yang jelas dia bertemu di situ. Dia apa tuh? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, Adam dan Hawa. Makanya disebut Jabal artinya gunung Rahmah, gunung kasih sayang. Tangannya bukan main. Lah, 400 tahun baru ketemu. Bagaimana rasanya? Ya, ibu ditinggal suami seminggu aja dan suami pendaftaran juga tangannya bukan main. Belum masuk rumah udah dipeluk ya. Apa tiang kali? Bukan berbahasa rumah. Kan zaman dulu. Ya Bu. Saking kangennya Pak Ustaz. Ya. Saking kangennya. Saking kangennya. Kemudian tanggal 10 Muharram juga, kamu catat silakan sambil saya ngomong. Nabi Adam alaihissalam taubatnya diterima oleh Allah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dulu Adam di surga, ya kan? Gara-gara dia makan buah khuldi, akhirnya dia makan, dia langgar juga, akhirnya turunkan ke dunia. Adam di India, selainnya Hawa di Jeddah. Ya kan? Itu gara-gara makan buah khuldi. Adam cuma satu kesalahannya, ada makan buah khuldi, turunkan ke dunia. Kita sekarang kesalahannya banyak dan masuk ke surga. Nah, maka perbaiki, banyakin bekal, ya Bu. Iya. Nggak tahu. Kita lihat ya. Gitu, paham ya? Tobatnya Nabi Adam juga diterimanya tanggal berapa lama tuh Adam bertobat? Kan ada doanya selamat Adam itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bahwa doanya Nabi Adam alaihissalam. Udah dua tuh ya. Kemudian yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam. Ini masih keturunan Adam Nabi Nuh ini. Mungkin masanya udah kemarin ini. Selamat dari banjir bandang dan kapalnya berlabuh di Bukit Zuhdi. Ada bukit namanya Bukit Zuhdi. Wah, nama saya tuh ya Bukit Zuhdi. Hah? Dia punya ya, berlabuh di Bukit Zuhdi. Wah, hebat nama Zuhdi ya. Berlabuhnya waktu kapal ya. Oh dia berlabuh di hatinya Zuhdi gitu ya. Cepat bersandar aja. Bisa baik. Tenang aja. Karena kemarin dibahas oleh Hakim ketika istri suaminya meninggal, apakah dia bisa rezeki? Oh ternyata rezeki memang dari Allah. Tidak rezeki, buktinya masih hidup kan begitu. Orang-orang yang ditinggal mati udah 10 tahun, ya sama suaminya masih hidup kok, kayak gitu. Masih bisa rezeki, masih bisa makan, minum. Tapi ada rezeki. Jangan terlalu mengandalkan suami atau sebaliknya. Suami dulu jangan mengandalkan istri. Istri mati ya ganti lagi kan gitu ya. Coba Bu, bagaimana Bu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, ini peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari siksa Raja Namrud. Raja yang kejam, Raja Namrud. Ada itu ya? Punya ya udah kita nggak nyocopin doang. Itu Nabi Ibrahim itu selamat. Yang dalam sejarahnya Nabi Ibrahim yang ngampakin patung-patung berhala Raja Namrud. Ketika dieksekusi, ditanya ketahuan yang ada yang laporin sampai yang menghancurkan patung-patung yang besar itu Ibrahim. Oh, ditangkaplah Ibrahim. Hei Ibrahim, kenapa kau hancurkan patung-patung yang besar? Loh bukan saya, itu patung yang masih ini yang digandeng nampak itu dia. Bodoh kamu Ibrahim, tampak itu kan patung nggak bisa bergerak apa nggak bisa berapa? Nah lebih bodoh lagi Tuhan. Kenapa patung nggak bisa bergerak, nggak bisa memberikan manfaat di sebelah sebelah? Nah gitu. Udah kalah debat, Ibrahim dikubur, dimasukin ke dalam bangunan api unggun yang
besar waktu itu. Kalau ada makhluk yang di atasnya lewat, mesti pasti jatuh itu. Karena saking besarnya untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika Nabi Allah apinya sudah padam menjadi abu-abu, dikorek-korek, coba korek-korek. Ternyata Ibrahim masih hidup. Dan Allah berfirman, "Qulna ya narkuni badan wa salaman ala Ibrahim." Ya Allah, hai api milik Allah, tidak masalah. Padamkanlah, selamatkan Ibrahim. Lah, Ibrahim kayak tidur di atas permadani yang indah. Begitu dikorek-korek, masih hidup. Ya Bu ya, ini kan sudah buat pemikiran kita, karena bisa jadi begitu. Ya kan, artinya sekarang ibu-ibu kalau kena api sedikit langsung salam komentar ala Ibrahim. Iya kan? Ya ibu-ibu kan kadang suka gitu ya, salam komentar. Iya kan? Salamun kolam Ibrahim ala, tapi jangan Ibrahim ala diri sendiri aja ya. Maksudnya kita mengambil aja, kebaikan aja supaya kalau kebakar ya kebakar, tapi jangan terlalu lama cepat sembuh. Kemudian yang kelima yang terjadi pada tanggal 10 Muharram itu diangkatnya Nabi Idris alaihissalam. Ya Bu ya, Nabi Idris ada di langit keberapa? Lupa lah. Nabi Idris ada di sini. Ya. Iya, pertama Nabi Adam, kedua Yahya dan Isa, ya kan? Ketiga Nabi, keempat Nabi, lupa Pak Ustaz jadi cerita. Iya dah, terusin. Langit keempat. Langit keempat. Jadi tidak berdasar urutan ya Bu ya. Kemudian yang keenam, Allah mengganti sembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seekor kambing sebagai ganti dari pengorbanan seorang anak yang bernama Ismail dari ibunya namanya Siti Hajar. Kalau kita itu biar berangkat. Dipotong ketika mau disembelih begitu seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, maka bentuknya udah tajam banget, tapi nggak mempan-mempan. Ketika sekelebat Allah berkehendak jadi kambing diganti dengan kambing kipas, langsung diadek. Dari situlah ajaran kurban terjadinya. Ya. Coba kalau seandainya katanya tidak diganti dengan kambing, mungkin kita yang punya anak setiap tahun ngomongin anak kita habis kan? Benar? Nah, semua ada sejarahnya. Kemudian yang ketujuh terjadi di tanggal 10 Muharram, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir. Kisah ceritanya udah tahu kan ya? Nabi Yusuf itu ternyata ganteng yang lumayan. Ya kan? Sampai Juleho. Kenal Juleho? Istrinya siapa itu? Juleho itu sampai terpesona. Dia luar biasa. Akhirnya dia nggak puas karena dianggapnya ini manusia apa malaikat, sampai dia mengundang para istri-istri para punggawa di kerajaan Fir'aun waktu itu. Akhirnya dikasih pisau tulis bawang. Begitu Yusuf dikeluarkan, ternyata semuanya terpesona dan terbandaya tanpa disadari tangannya Allah. Istri raja siapa Pak? Bukan Fir'aun. Zuleho. Juleha. Istri raja. Raja Namrud bukan? Bukan, Raja Namrud mah Ibrahim. Fir'aun di zaman. Enggak, bukan istrinya Fir'aun. Oh, bukan. Kifir. Raja Kifir. Raja Kifir ya. Kalau Fir'aun mah lagi Ya, Asia. Fir'aun Nabi Musa ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cerita itu panjang kalau dipisahkan. Kita lanjut. Nabi Yunus alaihissalam selamat keluar dari perut ikan nun. Jadi disebutnya dalam Al-Quran ikan nun, ada beberapa tafsir menyatakan artinya ikan paus besar. Ternyata paus
bisa menelan manusia. Ya, tidak ada kan paus yang besar menelan manusia. Ternyata Nabi Yunus di situ yang belok gulita sudah kemarin, dia berdoa dan ada doanya Nabi Yunus yang sering kita baca juga, mau diamalkan. Apa Bu? La ilaha illa La anta. ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mengakui Yunus atas kesalahannya. Gara-gara meninggalkan kaumnya, Yunus dimarahi oleh Allah, maafkan ikan nun. Ikan nun, karena doanya itu tadi tuh. Ini kuntu minadz. Itu kalau kesulitan banyak doa itu. Ibu kesulitan apa dalam kehidupan baca doa itu. Selawat apa namanya? Bukan salawat. Bukan selawat. Iya, bukan salawat. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku masuk kategori orang yang bodoh. Karena berdoa terus Nabi Yunus di dalam perut ikan nun buka. Kayak seperti ada duri di dalamnya. Akhirnya ikan nun keluar ke pinggir pantai. Begitu keluar pinggir pantai dia bungkakkan, oh Nabi itu udah lama itu, karena mendekatnya lama. Berapa hari dalam sejarah itu? Ada yang ingat? Ada yang ingat Ustaz. Karena begitu keluar, mulai. Akhirnya dia minum susu. Siapa yang nyusuin? Waduh, hafal itu. Nyusuin kambing, ya Masya Allah. Ya, kita lanjut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan penyakitnya oleh Allah juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub, ya, yang dalam sejarah Nabi Ayub itu punya istri sampai 100. Ayub, kali Daud kali. Oh, Daud itu ya? Iya, Daud. Daud ya. Bukan Iya, Nabi berarti Ayub. selain uji ingatan doang itu, paham nggak? Kan disama-samarin. Padahal saya lupa emang. Nabi Ayub alaihissalam itu, ya kan, punya anak, namanya siapa Bu? Bukan. Punya anak yang luar biasa, bala tentaranya aja angin. Bala tentara itu anaknya jadi nabi juga, namanya Nabi Sulaiman. Oh, yang kaya. Sulaiman Pak Ustaz. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ayub disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Itu Nabi Ayub, saking tawaknya Nabi Ayub. Itu Bu, ulah dalam tubuhnya sampai dia ditinggalkan istrinya. Ya kan? Istrinya meninggalkannya, udah nggak mau ngurusin laki dah, ditinggalkan sama istrinya. Kemudian Nabi Ayub merana sendirian. Apa kata Nabi Ayub? Allah telah menghidupkan saya dengan rezeki yang berlimpah. Ini orang hebat dia, ya kan? Ternyata saya diuji seperti ini. Masih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada saya daripada ujian ini. Makanya dia nggak mau minta ampun, minta disembuhkan juga, malu katanya. Nah kalau kita baru Nabi kita sembuh ya. Nabi Ayub itu malu tuh, malu dia minta disembuhkan. Biarkan aja sampai belatung yang makanin tubuhnya ini, kalau dia mau ibadah kepada Allah, belatungnya ditaruh dibuat di buangan ini ada sekian, di wadah-wadah itu. Selesai sholat dia masukkan lagi. Ada orang kayak begitu. Terus belatungnya jadi apa Pak? Belatungnya? Datung. Ya jadi apa jadi? Nah, datung itu Ibu, akhirnya kan makanan fisik Nabi Ayub sudah kurus, Iya. tidak ada makanan yang bisa dimakan. Sama Datung main makan makanan. Iya. Artinya sampai mangsa sampai menang dialah hebat. Singkat cerita ada 2 belatung, tinggalan 2. Akhirnya kedua belatung terpecahlah
Ya Allah, kalau beratung ini akan makan jantungku, aku tidak akan bisa berpikir lagi kepada Allah. Nah, setelah itulah Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran. Sudah cukup ayat, kesabaran luar biasa. Lah beratung yang jatuh ke darat dari tahun, dalam tafsir yang lain, jatuh yang ke air jadi udang. Dua-duanya manfaat, dua-duanya enak. Betul nggak? Iya. Coba tawon. Jadi madu. Madu. Iya. Coba udang. Gurih. Gurih banget gitu. Ini kan asal muasal kejadiannya. Jadi kalau yang hobi makan udang itu makan bekas jatuhnya Nabi Madu. Yang sering makan madu, nah itu juga sama. Kemudian ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Itu terjadi juga pada tanggal 10 Muharram, 10 Asyura. Ya kan? Nabi Musa tidak tahu ketika dia sudah terkepung, dia ada di pinggir laut, kemudian pasukan Fir'aun sudah kejar, sudah kelihatan pasukan Fir'aun. Allah turunkan, ya Musa, pukulkan tongkatmu, anit bi asal al-hajar. Dalam surah Al-Baqarah ada itu, anit bi asal al-hajar. Nabi Musa nggak tahu, suruh pukul aja, gitu pukul terbelah. Ya kan? Seperti kemarin saya tidak tahu kalau saya akan masuk ke Mbak Priuk. Tadinya yang Ancol, ternyata ke Mbak Priuk. Kenapa? Allah mengalihkan kalau ke sono lu maksiat, masa habis ngaji apa ngaji lu ke sono kan gitu sono kan? Udah ke situ aja tuh Mbak Priuk, sholat berjamaah, ziarah, pulang dan coba tanya gitu. Karena Nabi Musa tidak tahu ketika mukul, karena disuruh mukul aja. Seperti kita kadang sholat, melakukan sholat ibadah, sholat ini, sholat itu, sunnah ini, sunnah itu, kerjain aja, nggak usah nuntut. Nanti Allah lebih tahu. Ibrahim tidak tahu kalau dia memotong anaknya diganti dengan kambing, nggak tahu. Tahu nggak Ibrahim? Kagak ada. Aku kan secara itu juga takdir. Apakah tahu? Oh, bukan cuma kisah sejarahnya doang. Kambing yang dipotong itu kambing korbannya waktu zaman Nabi Allah Adam, anaknya namanya siapa itu? Qabil sama Habil, ya kan? Oh, ditaruh surga, diturunin ketika Ibrahim menyembelih Ismail. Gitu Bu. Jadi kita ibadah aja, jangan nuntut. Ini puasa ini pahala apa ya? Uang belakangnya kita pahala. Orang masuk surga bukan karena ibadahnya rajin, tapi karena rahmat Allah. itu. Paham gak Bu? Kemarin saya pernah cerita di mana ya? Jadi itu orang, ada dua kisah itu. Jadi ceritanya dia masuk surga ketika dia bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah dengan amal-amalanku? Bukan. Apakah pernah aku puasa ini? Bukan. Kamu ingat tidak? Tanggal sekian, bulan sekian, kamu menolong kucing yang kedinginan, yang kagak makan. Sebelumnya makan, kamu ambil kucing itu, kamu bawa, kamu kasih makanan ke kucing, ya kan? Kucing itu makhluk, ya kan? Kau mengasihi sayang makhlukku, maka yang bilang kata saya. Sebab itulah kau masuk surga. Masuk surga karena membangun bukti. Ada ceritanya itu. Ya. Tapi sebaliknya jangan coba-coba kita menzolimi orang lain. Karena kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita. Ibu ngomongin orang, besok ibu diomongin. Ibu jelekin orang, besok ibu yang dijelekin. Hati-hati nih. Ini pendidikan paling mendasar. Hati-hati. Hati-hati. Karena ada kisah di satu kerajaan, nggak sampai sebut rajanya, setuan raja itu menemukan anak kecil. Ini di Bani Israel zaman dulu ya. Menemukan anak kecil, kemudian anak kecil itu terlunta-lunta, kemudian diasuh oleh sang raja.
disekolahkan hidup jadi orang yang besar, pintar, cerdik dan pandai. Satu ketika, ya kan, dia diperintahkan oleh Tuan Raja itu ambil sesuatu di dalam rumah, dan si raja itu sudah mengakui, ngomong sama anaknya, sudah bersumpah, berjanji kalau nanti ini anak namanya Ahmad Yatim, Ahmad Al Yatim namanya. Ini bukan lagi lebaran anak yatim, ini namanya Ahmad Al Yatim. Kamu nanti nak diakui jadi keluarga besar istana kerajaan, dan disandingkan namanya, karena waktu itu kalau nanti bapak meninggal sebagai raja, kamu masuk kategori anak-anak raja. Singkat cerita, nih ini pelajaran buat kita, hikmah yang kita bisa ambil. Singkat cerita, dia suruh masuk ke dalam istana kerajaan, tahu-tahu tanpa sengaja mau masuk kerajaan, dia lihat dayangnya sedang mesraan dengan dayang laki-laki, dayang perempuan mesraan dengan dayang laki-laki, bukan suami istri. Loh, ketahuan. Nah, itu si dayangnya ketakutan karena dilihat oleh si Ahmad Al Yatim tadi. Kamu jangan ngomong siapa-siapa ya, jangan ngomong Tuan Raja ya apa, lu apa yang mau gue berikan dah, tenang aja, gitu kan? Tapi si dia tuh orangnya jujur, orangnya ini nggak mau cerita, emang nggak mau cerita dan tidak sempat cerita. Tapi si ini yang merasa berdosa dan merasa bersalah karena di situ dia sampai melakukan perzinahan, akhirnya dia datangi kerajaan lebih dulu, datang kerajaan lebih dulu, dan dia juga yang melaporkan kepada raja bahwa Ahmad Al-Hikam telah berzina sama dayang ini diceritakan sama dia. Jadi dibalik kan, dia yang melakukan, dia menuduh orang lain. Paham ya? Ditanya nih, dipahami, didengerin. Kalau ngobrol nggak ngerti kita. Nah, akhirnya karena dia difitnah seperti itu, udah raja begitu dikabari nama si itu tadi, si dayang itu keselnya bukan main. Sampai ibarat kita marahnya udah kelihatan apa dah, udah ngentap-ngentap, udah marahnya bukan main. Kurang ajar, kurang asem, kurang asem tambah gula ya. Kurang ajar, ya kan? Ayo kalau gitu sini. Si Anu dipanggil, siapa tadi? Dayang. Ahmad Yatim. Al Yatim sini. Dipanggil, marah aja nih, kasihkan kerajaan di sana ini, padahal kamu jangan buka, biarkan dia yang buka. Dalam ini kasih nampan besar, di dalamnya golok ke golok, golok ke golok, bendok ke bendok, kayak pisau panjang dan tajamnya bukan main. Ditutupin rapi, kasih surat. Kamu jangan buka. Kasihkan kepada Al-Gojo yang di sono ini di kerajaan, di istana. Baik tuan, dan bawa itu dia nampak, ya kan? Nah, di tengah perjalanan itu sudah yang tadi yang melaporkan katanya dia berzina, dia kan dirampas. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana, Ahmad Al Yatim mau kemana? Ke istana, disuruh oleh Tuan Raja. Oh, dia namanya udah ganti hatinya ya, terus ngambil apa yang nganterin dah, dianggapnya wah kehormatan nih mengantarin ini atas perintah Tuan Raja. Begitu disampaikan ke sana, ternyata baru dibuka, begitu buka ada bacaan, bunuhlah orang yang membawa nampan ini. Akhirnya apa? Begitu dibuka, ya udah ke sana aja, kamu di sana tunggu. Langsung dibunuh mati, dan kepalanya dia harus taruh di nampan ini, diantarkan oleh si Al-Gojo itu ke raja. Sitanya dibunuh. Ketika dibunuh, pedangnya kepalanya itu diantarkan ke raja di nampan itu, raja kaget. Dan ini bukan Ahmad Al Yatim ternyata kepalanya ini. Yang dibunuh dayang yang melaporkan. Oh, ternyata dipanggillah Ahmad Al Yatim sama raja. Apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya? Ahmad Al Yatim, apa sebenarnya yang terjadi? Saya
sesuai dengan perintah Tuhan, sedang membawa Nabi di tengah perjalanan direbut sama dia. Dia bilang nggak usah, dia memaksanya. Ya sudah, dia yang ambil. Ya kan setelah raja melihat pala itu berbeda. Loh, kamu tahu waktu peristiwa itu? Saya tahu. Waktu itu dia begini sama Dayan perempuan begini, ya kan tahu saya turut bohong, tapi saya nggak mau karena Allah melihat saya. Tuh, ya kan Allah melihat saya. Jadi itulah yang terjadi Tuhan. Oh, artinya dia yang berbuat, akhirnya dialah yang terbunuh. Paham nggak sudah? Siapa orang yang menggali lubang, maka dia yang akan terbunuh di lubang itu. Sama wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi, dalam surat Fatir, rencana yang jahat hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Makanya ibu, mulai sekarang jangan lagi iri, dengki, delik sama tetangganya, ya kan? Jangan, nggak ada artinya. Karena ketika kita pelit, itu memerintah diri sendiri. Ketika kita baik, itu sama dengan kita sedang memperbaiki diri kita sendiri. Paham ya? Dengan kisah ini mudah-mudahan menjadi iktibar buat kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jelas ya? Siapa orang yang menggali lubang, maka dia akan terperosok ke dalamnya. Ini mulai dari sekarang tidak ada lagi ada orang yang ngomong di belakang. Ya, ibu bertiga nih, ngomong ini ibu bertiga. Akhirnya ikut ngomongin yang keempat kan. Begitu yang satu pulang ngomongin dia. Karena itu lidah, makanya saya kemarin kalau ngomong begini sih, kenapa sih perempuan yang mati sama Habib ini banyak banget, sampai sekian ribu orang. Tapi kenapa ya dia masuk neraka perempuan lebih banyak? Nah itu karena tidak pandai menjaga lidahnya. Jadi ya bu. Oke, ibu-ibu, kemudian untuk puasa Asyura tadi 9, 10. Demikian kaji kita kali ini, dan kita berdoa berharap mudah-mudahan haul karmahum al-maghfirah Bapak Musa Muhammad Syafi'i diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang layak di sisinya, dan kuburnya dijadikan oleh Allah radhiyallahu min riyadihi jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,